Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga kebersihan. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Di bab pertama ini kalian bisa buka pada halaman ke-7. Di pelajaran pertama kita kali ini, kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang pertama yaitu kalimat subhanallah. Subhanallah merupakan kalimat thayyibah yang disebut juga tasbih. Subhanallah artinya maha suci Allah. Selain untuk berzikir, kalimat subhanallah juga diucapkan ketika terheran melihat sikap orang lain dan takjub terhadap semua peristiwa. Kalimat subhanallah diucapkan kepada sesuatu yang baik atau menakjubkan jika peristiwa tersebut murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika melihat keindahan pemandangan alam dan kejadian alam yang luar biasa. Kalimat tasbih digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih, kita mengakui keagungan Allah. Manusia adalah makhluk yang serba terbatas dalam daya dan upaya dibandingkan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Maka dari itu, janganlah teman-teman semua sekali-sekali bersikap sombong dengan kekuasaan, kekayaan, atau keturunan yang dimiliki. Pada hakikatnya, semua nikmat tersebut adalah titipan dari Allah yang kelak akan diambil olehnya. Kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Kalimat tasbih diucapkan pada waktu-waktu berikut ini. Yang pertama yaitu saat menyaksikan keindahan ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Yang kedua, berzikir kepada Allah setelah sholat dengan diiringi lafal tahmid dan takbir. Yang ketiga, menyaksikan kejadian luar biasa dan menakjubkan. Dan yang keempat, mendengar kejadian luar biasa. Dan yang terakhir, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakannya bagi makmum laki-laki. Selanjutnya, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan orang yang melafalkan kalimat tasbih. Yang pertama yaitu memberatkan timbangan amal baik. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga, jari-jari yang digunakan untuk menghitung lafal tasbih akan bersaksi pada hari penimbangan amal kelak. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala dan dihitung sebagai sedekah. Kalimat tasbih diucapkan sebagai wujud hormat dan berterima kasih kita kepada Allah atas nikmat keindahan yang ada di alam semesta. Yang kedua yaitu kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika menyaksikan kejadian indah dan menakjubkan. Berbeda dengan kalimat tasbih. Kalimat masya Allah diungkapkan ketika melihat sesuatu yang baik dan indah, serta ada peranan manusia di dalamnya. Sedangkan kalimat tasbih diucapkan ketika menyaksikan keindahan ciptaan yang murni dari Allah. Kalimat masya Allah artinya atas kehendak Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat kebun yang subur atau orang yang rajin ibadah dan berakhlak baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id dakhalta jannaka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladan. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Kalimat Masya Allah diucapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini, kalimat Masya Allah digunakan sebagai ungkapan penghargaan dan sebagai pengingat bahwa semua pencapaian karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar atau kalimat thayyibah yang menunjukkan kebesaran Allah adalah lafal takbir
yaitu Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Lafal takbir, Allahu Akbar, akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kekuasaan Allah, serta merupakan teguran betapa lemahnya kita di hadapannya. Kalimat takbir disebutkan berkali-kali dalam azan dan iqamah untuk memahabesarkan Allah dan menjadikan kita ingat akan kebesarannya, sehingga segera bergegas untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, keadaan yang sangat dianjurkan untuk mengucapkan lafal takbir. Yang pertama yaitu ketika mengetahui kekuasaan Allah. Pernahkah kalian melihat kekuasaan Allah secara langsung maupun tidak langsung? Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau tsunami. Nah, pada kondisi ini sangat dianjurkan bagi kita untuk mengagungkan Allah dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang kedua yaitu ketika mendapatkan musibah. Contohnya jatuh dari sepeda atau kepleset. Nah, dengan kita mengucapkan kalimat takbir akan membuat kita menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika mendapatkan masalah. Kita sebagai umat Islam yang beriman hendaknya kita juga mengucapkan takbir ketika berada dalam bahaya atau masalah. Hal itu akan memberikan kekuatan kita untuk lebih tabah dalam menghadapi ujian atau bahaya. Dengan ucapan itu pula, Allah akan melapangkan jalan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, yaitu ketika hari raya. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam. Setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, pada malam terakhir bulan Ramadan, seluruh umat Islam mengumandangkan takbir dengan keras untuk mengagungkan Allah. Takbir terus dikumandangkan sampai pagi hari menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal demikian juga dilakukan pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi materi pertama pelajaran akidah akhlak kita ya. Saya cukupkan sekian untuk pelajaran kita hari ini. Sekian dari Usama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.